semua bersuka cita? Karena jalan hidup orang benar selalu ada terang dalam kehidupannya. Kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dalam kehidupan kita. Maka tugas kita adalah selalu mengucap syukur dan menyembah Dia. Mari sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan selalu mengucap syukur untuk nama-Mu. Kami mau Tuhan selalu bersyukur selalu dalam setiap kehidupan kami atas semua kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuliakan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah menyembah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sudah menaikkan pemujaan kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya, mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami semua. Roh-Mu yang suci menerangi perjalanan kehidupan kami untuk hidup selalu di dalam kasih. Terima kasih Tuhan, kami sambut pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama-Mu yang maha suci, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Ya, kita bertemu kembali di dalam ibadah pagi di hari ini. Sungguh bukan karena kekuatan kita apabila kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita waktu yang terbaik, di mana waktu yang terbaik itu adalah saat kita beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bawakan, saya berikan tema di pagi hari ini, yaitu Roh Allah menuntun kita menjalani hidup di dalam kasih. Jadi Roh Allah itu selalu menuntun kita menjalani hidup di dalam kasih. Kita akan membaca dalam satu surat, yaitu surat Yudas. Surat Yudas ini sebelum Wahyu itu adalah surat Yudas. Ya, bukan Yudas Iskariot, bukan. Ya, ini Yudas, murid daripada Tuhan Yesus. Surat Yudas pasal yang pertama, ayat 20 dan 21. Silakan dibaca oleh saudara Juli. Saudara Juli ada di atas, jadi kalau kita mendengar suaranya, maka Juli tidak ada di bawah dan sedang bertugas di atas. Yudas pasal yang pertama ayat 20 dan 21. Ya, silakan. Inilah firman Tuhan. Ya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, Dasar imanmu yang paling suci. Ya. dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, Ya. sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi di ayat 2 ini, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil kita ini menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya. Jadi kita masih hidup di bumi ini belum mencapai hidup yang kekal, dan kita hidup di bumi ini sedang menantikan, ya, menantikan rahmat Tuhan untuk hidup yang kekal pada satu saat nanti. Kalau kita kembali pada pembacaan yang pertama, di situ dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Jadi ini ada satu perintah, bangunlah dirimu, membangun diri kita. Ya, membangun diri kita. Ya, sebab kita tahu bahwa bangunan yang sebenarnya itu adalah bangunan manusia. Jadi kalau gereja ini juga bangunan, tapi bangunan fisik. Tapi bangunan yang rohani, tempat kediaman Roh Suci, tempat kediaman Allah, itu pribadi kita. Ya. Ini bangunan Allah. Yang dibangun di atas dasar iman yang paling suci. Jadi bangunan yang sebenarnya itu adalah pribadi kita. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Surat 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9, ya.
1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Iya. Inilah firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, Iya. kamu adalah ladang Allah, Iya. bangunan Allah. Iya. Tujuan untuk membangun diri, tujuan untuk membangun kehidupan kita ini, supaya kehidupan ini menjadi tempat kediaman dari Allah, dari Roh Allah, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Suci. Pada zaman Perjanjian Lama, Allah atau Tuhan itu hadir di tempat kudusnya, yaitu di dalam kemah Allah atau tabernakel. Tuhan hadir di situ. Ya. Kalau kita belajar tentang tabernakel, di satu tempat itu ada tempat yang namanya Maha Suci, yang paling belakang. Ya. Ada pelataran, ada ruangan suci, ada ruangan Maha Suci. Di situ di ruangan Maha Suci itu ada tabur perjanjian. Ya. Ada peti dan tutupnya, tutup pendamaian. Di situ ada dua kerubium yang saling mengepakkan sayapnya. Ya. Ada dua kerubium berhadapan-hadapan, dan di tengahnya itu ada cahaya kemuliaan Allah, di mana Allah hadir di situ. Ya, cahaya kemuliaan Allah atau Shekinah glory, ya, itu memancar. Itu tandanya Allah hadir. Ya. Itu di dalam Perjanjian Lama. Sekarang tempat kediaman dari Allah itu tidak berada di dalam bangunan-bangunan fisik, tetapi bangunan rohani, yaitu kehidupan kita. Ya. Ini adalah klimaks dari apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ya. Bangunan rohani, tempat kediaman dari Allah. Itu tujuannya membangun diri. Jadi ayat yang pertama tadi kan, ya, membangun diri, ya. Membangun dirimu menjadi tempat kediaman, itu tujuannya. Tujuan kita baca surat Efesus pasal 2. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Surat Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Ya, silakan. Efesus pasal 2 ayat yang 19 sampai yang 22. Ya. Dan firman Tuhan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, Ya. melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Ya, kita semua adalah, ya, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Lanjutkan. Yang dibangun di atas dasar para rasul Ya. dan para nabi, Ya. dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 21, apa tujuannya dari pembangunan ini? Ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, ya. rapi tersusun, Ya. menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan, Ya, menjadi apa itu tujuannya? Ya. menjadi tempat kediaman Allah Ya. di dalam Roh. Jadi membangun tubuh, yaitu bait suci. Tubuh kita ini bait suci, tempat kediaman Allah. Ya, supaya Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Ya, Allah hadir, tujuannya untuk membangun diri itu adalah supaya Allah hadir di dalam kehidupan kita. Ya, ini adalah bait suci yang sebenarnya, di mana Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita, menjadi bait Roh Suci. Ya. Kemudian ayat mengatakan bahwa dibangun di atas iman yang paling suci. Iman yang paling suci. Ya. Berarti ada iman yang tidak suci. Ya. Namanya paling suci itu tertinggi. Iman yang tertinggi. Iman yang tertinggi, iman yang ada hubungannya dengan kesalehan hidup. Ya. Suci itu kudus, saleh itu taat, melakukan apa yang menjadi kehendak daripada firman. Iman yang paling suci. Dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13, yang kita baca saja supaya lebih meyakinkan. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13, ya. Beginilah firman Tuhan. Yeah.
Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Iya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Iya. Dan dalam bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Iya. betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya. Lanjutkan. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Iya. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, Iya. dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, Iya. kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Iya. Jadi kita meletakkan kehidupan ini berdasarkan iman yang paling suci. Iman itu memang dasar, fondasi. Kalau orang membangun rumah itu bukan maksudnya fisik ya. Kalau mau misalnya rumah itu berarti pribadi kita. Ya. Dasarnya adalah iman. Ya. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Dasar kehidupan ini kita letakkan kepada iman. Iman kepada Kristus, iman kepada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian ya, kita iman itu ya mengarah kepada apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan itu bersifat kekal, maksudnya seperti itu. Apa yang kelihatan itu bersifat sementara, sedang apa yang tidak kelihatan yaitu iman tadi memandang kepada apa yang tidak kelihatan, itu yang bersifat kekal. Kita tahu bahwa kita hidup ini selalu saya katakan dibatasi dengan waktu. Oleh sebab itu mari kita gunakan hidup ini tidak sembrono. Sebab jika kita sembrono, celaka kita. Sebab di kehidupan yang akan datang, hidup yang kekal itu tidak lagi dibatasi oleh waktu. Ya, pastikan, selalu saya katakan, pastikan hidup ini jangan sampai tidak pasti. Ya, artinya pastikan untuk mencapai hidup yang kekal. Ya. Kalau sampai gagal mencapai hidup yang kekal, celaka kita. Ya. Orang hidup di bumi ini 70-80 tahun, firman Tuhan mengatakan kalau lebihnya adalah kesusahan dan penderitaan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi nyawanya binasa? Memang tidak ada larangan untuk menjadi sukses, menjadi kaya raya, menjadi berlimpah-limpah, tidak. Tetapi jangan sampai kita terikat dengan semuanya itu, lalu berhenti hanya di bumi ini saja, tidak mempersiapkan diri untuk hidup yang akan datang. Celaka kita. Oleh sebab itu saya seringkali mewanti-wanti, pastikan. Ya. So kalau tidak pasti celaka kita. Ya, kalau kita masuk neraka itu bersifat kekal. Kalau kita masuk surga juga bersifat kekal. Kalau misalnya ada tawaran begini, kita dikasih uang 20 miliar, banyak 20 miliar, tapi nanti dihukum dalam neraka. Saudara mau? Tidak ada orang yang mau. Tidak ada orang yang dikasih gratisan 20 miliar, banyak. Tapi harus menyangka Yesus, tinggalkan Tuhan Yesus. Wah enak 20 miliar, rumah bisa beli rumah banyak, bisa beli apa saja. Tapi setelah mati sudah masuk neraka. Menikmati paling 70-80 tahun, sesudah itu di sana tidak ada batas waktu. 1000 tahun, 2000 tahun, 100 tahun, 1 miliar tahun. Ya, saya seringkali mengatakan dari kekal sampai kepada kekal, sampai kepada kekal, sampai kepada kekal. Artinya tidak ada batas. Pastikan kita di atas iman yang paling suci. Ya, hidup ini sebentar lewat. Ya. Kadang
sebagai seorang manusia manusiawi kita berada dalam suatu penderitaan. Rasul Paulus mengatakan semua makhluk mengalami penderitaan, ya, sambil kita menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ayat selanjutnya mengatakan bahwa kita harus selalu berdoa di dalam Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu selalu menuntun kita, selalu memberitahu kepada kita untuk kita selalu berdoa, ya, menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan doa-doa kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu bisa dihubungi kapan saja kita mau, asal dengan penuh dengan kerinduan. Oleh sebab itu baik sekali kalau kita memiliki waktu yang khusus, entah itu tengah malam atau pagi-pagi sekali, kita ada hubungan berdoa dan menyembah, memuji nama Tuhan. Itu memberikan kekuatan kepada kita untuk menyongsong hari yang baru. Kalau saudara memiliki kebiasaan seperti itu, ya, itu baik sekali. Di mana saat kita memulai hari yang baru, kita bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan hari yang akan kita jalani sepanjang hari dari pagi hingga nanti kembali malam. Itu kita serahkan terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Setiap pagi kami bangun, kami bersama istri selalu berdoa dan menyembah kepada Tuhan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kami juga selalu mengirimkan ayat-ayat untuk menjadi perenungan kita. Ya, walaupun ayat itu kadang saya tulis cuma 1 ayat, ya 2 ayat. Saya kirimkan kepada grup kaum pria, ya, setiap pagi. Saya tidak pernah lupa. Kalau kelamaan itu berarti pulsa saya habis, ya, paketan saya habis. Ya, kadang kalau masuk, dia habis. Ya. Terus saya minta hotspot sama anak saya, maka saya kirimkan. Setiap pagi, mungkin lebih dari 5 tahun ya Pak Edi ya. Ya, lebih dari 5 tahun. Ya, setiap pagi tidak pernah telat saya kirimkan ayat supaya minimal kita bisa membaca, ya, minimal, ya. Kadang saya lihat tanda seru itu di atas, saya klik, saya tahu siapa yang membaca, ya. Ada yang tidak dibaca juga, ya. Kalau BA itu kan ada tanda seru di atas, itu saya klik, oh ini yang sudah baca, ini yang sudah, ya, ya, itu saya tahu, ya, dari situ, ya. Yang paling aktif itu Pak Edi yang ada di pojok sana itu. Ya Pak Edi ya, itu nomor 1. Ya, itu menjadi kebiasaan kita, harus kita bangun hubungan di dalam Roh Kudus. Ya, kita baca saja di dalam surat Efesus pasal yang kedua. Sudah ya tadi surat Efesus pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Ya. Beginilah firman Tuhan. Ya. Tetapi saatnya akan datang. Ya. Dan sudah tiba sekarang. Ya. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Lanjutkan. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Allah itu roh. Allah itu roh. Ya. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya. Jadi roh kita ikut menyembah dasarnya kebenaran, yaitu kebenaran firman, bukan kebenaran diri sendiri. Ya. Firman Tuhan mengatakan kebenaran diri sendiri itu seperti gombal, seperti kain kotor. Oleh sebab itu kita melakukan segala sesuatu dasarnya adalah firman. Ya, kita menyembah, kita memuji Tuhan dasarnya adalah kebenaran firman. Juga di dalam setiap doa-doa kita. Ya. Kemudian ayat yang kedua dari Yudas tadi,
ayat yang ke-21 maksudnya, Yudas 1 ayat yang ke-21. Ayat 21. Ayat 21. Ya. Bila firman Tuhan, peliharalah dirimu demikian. Itu ayat 20. Ayat yang ke-21. Ayat 21. Ya. 1. Peliharalah dirimu demikian Ya. dalam kasih Allah, Yang dalam kasih Allah. sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Iya. Jadi kita ini disuruh oleh firman Tuhan memelihara diri kita ini di dalam kasih. Ya. Artinya hidup di dalam kasih. Rasul Paulus mengatakan apa gunanya aku bisa seperti ini, seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak ada kasih ya percuma. Sebab kasih itu adalah hukum yang tertinggi. Hukum kerajaan surga itu cuma satu, yaitu kasih. Ya. Kalau saudara setia beribadah itu baik, melayani itu baik. Tetapi kalau tidak ada kasih, coba kita baca saja supaya tidak salah. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 5. Ini saya pas duduk tadi di situ saya diingatkan Tuhan bacaan ini ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 5. Ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 5. Ya. Perikop kasih. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, ya, dan bahasa malaikat. Bahasa malaikat bisa, bahasa manusia bisa. Ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Ya. aku sama dengan gong yang berkumandang Ya. dan canang yang gemilang, Baik. merincing. Ya. Cuma ada bunyinya atau lanjutkan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, Bisa bernubuat, menyampaikan firman. Ya. dan aku mengetahui segala rahasia Ya. dan memiliki seluruh pengetahuan, Memiliki pengetahuan. Ya. dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, Iman yang sempurna, iman yang mungkin yang ditandai dengan banyak perkara yang membuat dirinya menjadi ya sempurna seperti itu. Ya, lanjutkan. iman yang sempurna Ya. untuk memindahkan gunung. Wah, luar biasa. Ya, lanjutkan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Ya. aku sama sekali tidak berguna. Tidak ada gunanya. Lanjutkan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Ya, mungkin suka dermawan, suka memberi, ya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, sampai seperti gitunya, sampai segitunya, ya. tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya Ya, bagiku. semua yang kita lakukan memberi atau apa harus didasari dengan kasih. Kalau tidak didasari dengan kasih itu percuma. Lanjutkan, ya. Kasih itu sabar, Ya. kasih itu murah hati, Ya. ia tidak cemburu, Ya. ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan Ya. tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Jadi kasih itu juga tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, coba kita perhatikan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, itu kasih. Ya, Rasul Paulus sudah membeberkan sedemikian rupa bahwa kita ini harus hidup di dalam kasih. Oleh sebab itu kalau kita ada roh Allah, roh itu, roh kudus itu selalu menuntun kita menjalani hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih itu diantaranya tidak mementingkan keuntungan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, mengasihi dengan perbuatan. Kalau kita melihat orang yang butuh pertolongan dan kita ini sebenarnya mampu menolong, lalu kita tidak melakukan, itu berarti kita tidak memiliki kasih. Sebab firman Tuhan mengatakan kalau orang itu tahu bagaimana ia bisa berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Kalau kita sudah tahu kebaikan, tetapi kita tidak melakukannya, itu berdosa. Ya, itu. Kalau kita tahu bahwa ada saudara kita yang butuh pertolongan, kita sebenarnya mampu menolong, tapi kita tidak mau. Bukan tidak mampu,
mampu tapi tidak mau, itu kita berdosa. Ya, oleh sebab itu yang terpenting dari kehidupan kita bukan perkataannya, bukan omongannya, tetapi tindakan, yaitu actionnya itu yang penting, tindakannya itu yang penting. Coba kalau kita ngomong wah itu sakno tok ya percuma, saudara. Tapi kalau ada tindakan, itu yang dinilai oleh Tuhan. Ya. Itu yang dinilai, bukan perkataannya, bukan omongannya, tetapi adalah tindakannya itu yang dihitung oleh Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Silakan. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18 ya. Inilah firman Tuhan. Ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi Ya. dan melihat saudaranya menderita kekurangan, Ya. tetapi menutup pintu hatinya Gak mau tahu ya. terhadap saudaranya itu, Ya. bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya. Lanjutkan. Anak-anakku, Ya. marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, Ya. tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Iya. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang tidak berbalas. Artinya kalau kita mengasihi seseorang, jangan mengharapkan balasan dari orang itu. Ya. Ya. Kalau kita memberi, ya memberi saja. Ya. Jangan sampai aku memberi, nanti aku beriin dulu ya. Nah, itu kan bukan yang sebenarnya, bukan yang diajarkan oleh Tuhan. Saudara bisa memberikan hadiah kepada seseorang. Ini hadiah selamat ulang tahun ya. Nanti kalau saya ulang tahun kamu ngadu juga loh ya, doa ya. Lebih baik nggak usah ngadu-ngadu. Kalau memberi ya memberi. Kecuali dia memang memberi sendiri, kita nggak usah ngomong. Nanti kalau aku ulang tahun ganti kado dulu ya. Jangan seperti itu. Kalau sudah memberi ikhlas ya ikhlas, sudah lepaskan. Jangan mengharapkan suatu balasan. Memberi kepada siapapun jangan mengharapkan balasan. Ya, tetapi kita akan dibalas oleh Tuhan. Ya. Itu ya. Sebab kasih Tuhan yang diajarkan kepada kita ini kasih yang sempurna. Ya. Kasih yang tidak menginginkan balasan. Tidak menginginkan balasan. Oleh sebab itu kalau kita melakukan segala sesuatu jangan berharap orang lain membalas. Ya. Itu. Ya. 1 Yohanes pasal 4. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Ayat 12, inilah firman Tuhan. Ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Jika kita saling mengasihi, Ya. Allah tetap di dalam kita, Ya. dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih-Nya itu sempurna di dalam kita. Tambahkan ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17 tambahkan. Inilah firman Tuhan. Ya. Kita telah mengenal Ya. dan telah percaya akan kasih Allah Ya. kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ya. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, Berada tetap di dalam kasih. Ya. ia tetap berada di dalam Allah, Ya. dan Allah di dalam dia. Ayat 17. Dalam hal ini, Ya. dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, Ya. yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Iya. Apa prakteknya di dalam kehidupan kita? Ya. Kita semua ini sudah diberkati oleh Tuhan. Ya. Minimal kita ini menjadi orang-orang yang kaya secara rohani. Minimal seperti itu. Walaupun kita mungkin tidak kaya secara jasmani, tapi paling tidak karena berkat firman yang dicurahkan pada akhir zaman ini luar biasa. Ya. Luar biasa firman Tuhan yang dicurahkan pada akhir zaman ini, sehingga kita orang-orang percaya ini diperlengkapi dengan kekayaan-kekayaan rohani. Ya.
Ada juga yang diberkati secara jasmani, memiliki kekayaan jasmani, itu juga luar biasa. Itu adalah juga berkat daripada Tuhan yang harus kita manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang harus kita manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu. Coba tambahkan satu ayat supaya kita lebih jelas di dalam berbagi, mengasihi kepada sesama. 1 Timotius, surat 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19. Ya. 1 Timotius pasal 6 17 sampai 19. Ya. Firman Tuhan. Ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, Iya. agar mereka jangan tinggi hati. Ya, kita semua ini sebenarnya orang yang kaya raya. Ya. Baik itu kaya rohani, secara rohani maupun kaya secara jasmani. Ya. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Ya, kekayaan jasmani. Ya. Melainkan kepada Allah. Ya. Yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18. Ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, Ya. menjadi kaya dalam kebajikan, Ya. suka memberi dan membagi. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik Ya. bagi dirinya di waktu yang akan datang, Ya. untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Untuk mencapai hidup yang kekal. Kita diajarkan oleh Tuhan mengasihi dengan perbuatan, ya, bukan dengan perkataan. Ada satu kisah di dalam Alkitab, ya, untuk menjadi pelajaran buat kita, bahwasanya kita hidup ini, menjalani hidup harus memiliki kasih dan belas kasihan. Ya, kasih itu diwujudkan dalam kita mengasihi sesama, belas kasihan kepada orang yang membutuhkan uluran tangan. Ada kisah dalam Alkitab yaitu tentang Lazarus dan orang kaya. Coba kita mau belajar dari situ, ya. Belajar dari kisah Lazarus. Lukas 16, Injil Lukas pasal 16. Ayatnya cukup panjang, tapi kita baca sebagian saja. Ayat 19 sampai 25. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 25. Ya. Beginilah firman Tuhan. Ya, kita mau belajar dari kisah ini. Ya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ya. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Kemewahan luar biasa ini, kayanya luar biasa. Pakai jubah ungu itu pakaian raja, ungu itu kebesaran. Ya. Dikatakan kalau zaman dulu orang berjubah ungu itu orang yang bangsawan, orang yang kaya raya, ya, mungkin turunan raja. Ya, soalnya jubah ungu. Lanjutkan ya. Yang ke-20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Ya. Badannya penuh dengan borok. Ya. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ini satu keadaan yang kontradiktif, kontradiksi. Ini super kaya, ini super miskin. Lanjutkan. Dan ingin menghilangkan laparnya, Ya. dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya Dia itu. berharap Lazarus itu, orang kaya ini menolong aku seperti itu. Dia berharap seperti itu. Yang lanjutkan, ya. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Keterlaluan ini orang kaya. Tidak dikasih makan malah anjing-anjingnya. Ya, lanjutkan. Ya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lazarus mati. Iya. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Iya, dia digendong oleh malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Ya, lanjutkan. Orang kaya itu juga mati. Orang kaya itu juga mati, sama-sama matinya, bisa mati. Ya, lanjutkan. Lalu dikubur. Dikubur, tidak dikatakan dibawa oleh malaikat, tapi cuma dikubur saja. Beda dengan Lazarus mati dibawa oleh malaikat. Ya. Lanjutkan. Ya. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ya. Ia memandang ke atas. Memandang ke atas, ya. Dan dari jauh dilihat
dilihatnya Abraham Ya. dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi Lazarus dipangku oleh Bapak Abraham. Lanjutkan ayat 24. Lalu ia berseru, Orang kaya ini berseru, ya. katanya, Bapak Abraham, Bapak Abraham, kasihanilah aku. kasihanilah aku. Ya. Suruhlah Lazarus Ya. supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air Ya. dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Iya, disiksa dalam api neraka. 25. Tetapi Abraham berkata, Apa katanya Bapak Abraham? Anak, Ya. ingatlah Ya. bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, Iya. sedangkan Lazarus segala yang buruk. Iya. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Tidak sampai di situ. Ini pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita hidup sekali ini tidak memiliki kasih dan belas kasihan. Kita tidak memandang siapapun yang butuh pertolongan, manakala kita ini memiliki kemampuan, kita harus membantu dan menolong. Ya. Sebab kalau tidak, kita tidak mau, itu hukumannya berat. Kita tidak memiliki belas kasihan kepada sesama. Maka ada ayat mengatakan, kalau kita tidak memiliki belas kasihan, maka hukuman yang tidak berbelas kasihan akan menimpa kita. Sebab hukum kasih itu hukum yang tertinggi. Tidak ada hukum yang lain di dalam kerajaan surga. Manakala kita belajar hidup di bumi ini, hidup di dalam kasih. Kasih yang dibuktikan dengan melakukan perbuatan kasih. Kasih yang dibuktikan dengan pengorbanan. Maka Tuhan akan mencatat sesuatu itu menjadi suatu perbuatan yang benar. Mengasihi sesama berarti tadi tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. 1 Korintus 10 ayat 24. Surat 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-24. 1 Korintus 10 ayat yang ke-24. Ya. Ya, firman Tuhan. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Iya. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Iya. Kalau kita cuma memikirkan diri sendiri seperti aku untung, lainnya rugi, nggak apa-apa, itu keliru kita. Ya, hubungan yang demikian itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, minimal kita sama-sama untung, nggak apa-apa. Ya. Kalau kita belajar di dalam sekolah saja ada simbiosis, ya, namanya simbiosis itu hubungan. Simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan. Jangan sampai bersifat simbiosis parasitisme. Ya, komensalisme itu saling menguntungkan. Ya, itu ada simbiosis parasitisme, komensalisme, mutualisme. Ya, yang menguntungkan itu yang dikehendaki oleh Tuhan, saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Ya, itu. Ya, kemudian apa sih contoh-contoh kalau kita ini merugikan orang lain? Ya, banyak contoh dalam Alkitab. Tapi yang sering saya lihat ada beberapa perbuatan orang-orang percaya ini hanya mencari keuntungan pribadi, tidak memikirkan bahkan susah, bahkan opo, tidak memikirkan itu. Yang penting aku untung. Nah, ini yang ditentang oleh Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Nabi Yehezkiel, kitab Nabi Yehezkiel, pasalnya yang ke-33, ayat yang ke-31. Kitab Nabi Yehezkiel, pasal 33, ayat yang ke-31. Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-31. Iya. Inilah firman Tuhan. Ya. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun, mereka bergerombol begitu, ya, dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. ya sebagai umatnya, dia duduk bersama-sama. Lanjutkan.
Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, Iya, diucapkan seorang hamba Tuhan, dia mendengar, ya. tetapi mereka tidak melakukannya. Iya. Lanjutkan. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, Iya. tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Mengejar keuntungan yang haram. Artinya cuma memikirkan untuk pribadi. Keuntungan pribadi yang dicari itu bersifat haram. Ya, artinya tidak boleh kita lakukan. Ya, tidak boleh kita lakukan. Kalau perbuatan kita seperti mulut kita penuh dengan cinta kasih, dikatakan seperti itu ya. Penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Keuntungan yang haram. Saya kasih contoh saja beberapa ayat di dalam Alkitab yang jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Kita baca di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-15. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-22 ini yang tadi saya katakan mencari keuntungan yang haram. Keluaran 22 ayat 25. Ya. Keluaran 22 Ayat 25. Ayat 25. yang ke-25. Ya. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, ya, orang yang miskin, ya, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang ya, terhadap dia. ya, Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. iya. Cik namanya miskin, kayak utangan bunga bisa. Ya. Jangan kita ini seperti itu. Ya. Janganlah kamu bebankan bunga uang. Orang miskin itu kan orang yang menderita. Benar, meminjamkan uang itu perbuatan baik. Ya. Kalau saudara meminjamkan uang, itu orang baik. Tapi jangan minta bunga uang. Ini yang sering kali saya ketahui orang percaya, orang Kristen. Tetapi suka memeras, bahkan bunganya itu sampai 20%. Sampai saya geleng-geleng, orang utang 5 juta per bulannya, bunganya 1 juta. Saya bilang, masa ini orang percaya loh. Dan banyak orang melakukan seperti itu, mencari keuntungan pribadi. Bunga uang itu haram. Ya. Jangan sampai kita melakukan. Surat Imamat, Kitab Imamat, maksudnya Kitab Imamat pasal 25. Kitab Imamat ini adalah tugasnya dari keimaman. Ya. Kitab Imamat pasal 25 ayat 36 sampai 37. Imamat 25 ayat 36 dan 37. Ya. Imamat 25 ayat 36 dan 37. Iya. Dengan perikop perlakuan terhadap orang miskin. Iya. Janganlah engkau mengambil bunga uang, Ya, janganlah engkau mengambil bunga uang, ya, atau riba daripadanya. Ya. Melainkan engkau harus takut akan Allah, Ya. supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. 37. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Iya. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Iya. Coba kalau saudara meminjamkan uang mau menolong, ya jangan bunganya 10% loh. Jangan, saudara. Jangan. Kalau meminjamkan uang, ya meminjamkan uang saja. Kalau misalnya ya dia janji, ya paling-paling kita mengingatkan saja, tapi jangan minta tambahan. Kita niatnya menolong, ya menolong. Jangan sampai kita mencari keuntungan. Ini yang banyak saya temui. Orang-orang percaya. Saya temui sendiri. Orang-orang percaya seperti itu, melakukan seperti itu. Ya. Dan juga di dalam surat Imamat, ya. Kalau kita ini sebagai atasan
atau sebagai bos lah kalau di dalam suatu perusahaan. Kita mungkin kalau kita menjadi bos kecil itu kita ada pembantu rumah tangga. Ya, pembantu rumah tangga itu juga memiliki bos, yaitu saudara. Kalau saudara memiliki pembantu, jangan sampai kita ini ya menahan upahnya. Ya. Biasanya gajian tanggal 1, ya. Sampai tanggal 3, tanggal 4 dan dikasih, ditahan. Itu kan nggak benar. Kalau orang bekerja sudah waktunya gajian dikasih. Kita sebagai bos misalnya dalam keluarga, minimal kalau kita tidak memiliki perusahaan, kalau kita memiliki pembantu, ya, kita ini kan bosnya. Kalau waktunya gajian ya jangan ditahan. Besok ayo bo, sampai ditahan-tahan gajinya, sehingga dia tidak bisa mengirim uang kepada sanak saudaranya yang ada di desa, misalnya seperti itu. Jangan sampai kita berlaku seperti itu. Kalau berkat kita sendiri ditahan sama Tuhan juga tidak enak. Ya. Waktunya Tuhan memberkati tapi ditahan-tahan sama Tuhan. Karena saudara suka menahan, misalnya seperti itu. Makanya kalau kita ini, saya selalu, kalau saya dapat rezeki itu, saya tidak pernah saya makan sendiri. Ya. Saya tidak pernah saya mendapat rezeki itu saya makan sendiri. Itu saya mesti ingat orang-orang yang di bawah saya, yaitu saudara-saudara saya yang masih ada di bawah saya. Itu mesti saya, istilahnya kita orang Jawa ini, kita ciprati lah sedikit banyak. Jangan sampai kita makan sendiri kalau kita dapat rezeki. Tembung nanti, ya, tembung. Oleh sebab itu, mari kita suka memberi dan berbagi. Jangan kita memeras. Ini Kitab Keluaran Imamat 19 ayat 13. Kitab Imamat 19 ayat yang ke-13. Imamat 19 ayat yang ke-13. Ya. Firman Tuhan, janganlah engkau memeras sesamamu manusia. Ya. Dan janganlah engkau merampas. Ya. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Jadi menahan sampai besok ya. Mbok sih ya mbok ya. Mending ya bayarannya. Itu tidak boleh sudah. Biasanya tanggal sekian ya tanggal sekian, tepat waktu. Ya. Jangan sampai kita menahan, jangan sampai kita katakan besok harinya dikasih. Apalagi sampai menunda-nunda. Haknya orang itu menerima bayaran dari orang yang sudah kita pekerjakan. Ya, ini firman Tuhan. Tambahkan satu ayat, kitab Nabi Yeskiel. Kitab Nabi Yeskiel. Kitab Nabi Yeskiel pasal 18 ayat 12 dan 13. Ya. Silakan. Yeskiel pasal 18 yang ke-12 dan 13. 13 beginilah firman Tuhan. Menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba, lagi-lagi ya. Orang yang demikian tidak akan hidup. Lanjutkan. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ada suatu kisah yang saya alami sewaktu kami ini masih di Kupang Gunung. Saya masih sekolah pada saat itu. Ini kisah nyata. Ada belakang rumah saya itu namanya, saya sebut saja Bu Retno. Dia itu suka bunga uang. Jadi orang tuh menggadaikan baju, menggadaikan apa kepada dia. Rumahnya banyak, sudah orang kaya. Ya.
Setelah dia meninggal, mohon maaf ini saya katakan, dia itu ya percaya nggak percaya sudah menjadi hantu. Ini percaya nggak percaya, tapi nyata. Tahu saudara Jerangkong? Itu saya alami sendiri. Walaupun orang mati itu katanya ya, ini saya alami, bukan apa itu fiktif cerita. Ini nyata, betul-betul nyata. Betul-betul nyata. Orang yang membungakan uang. Setelah matinya, besoknya itu saudara tahu. Sekarang mati, besok itu sudah mulai mengganggu. Mengganggu, dia nangis. Sebelah rumah saya namanya Rudi, Mas Rudi saya panggil waktu saya masih sekolah-sekolah. Ada orang nangis di situ, di tempat kamar mandi itu. Dia lari ketakutan. Dia lari bilang ibu saya, ke ibu saya. Namanya ibu saya itu Bupur. Bupur, sampai manggil saya tak? Enggak ya Rud. Loh itu loh orang nangis, bilang Rudi, dia bilang gitu. Loh, itu berat nasib ini, Rud, mati Rud. Ini gimana ya kalau kita terangkan secara akal logika? Secara akal logika, oh ya nggak masuk akal. Lalu rumah saya itu persis berbatasan. Dia lempari, dijemur dengan pasir. Sampai jemuran itu penuh dengan pasir, disiram, dijemur. Sejak matinya. Lalu apa? Anaknya itu yang namanya Mbak Endang, kalau saya ini kisahnya, rumahnya itu 2, terjual semuanya. Dan dia itu gantian, sekarang dia yang gadekan baju, nyuruh saya sebabnya. Nyuruh saya gadekan, gantian loh. Ibumu di sini itu kan gadeni bunga uang. Sekarang itu tiap hari, hampir seminggu 2 kali itu nyuruh saya gadekan di Gultom. Tahu Gultom ya? Dulu orang-orang Batak itu suka gadekan, bukan pegadaian gitu ya, barang-barang. Ya. Itu nyuruh saya sampai habis barang-barangnya habis digadekan. Kisahnya apa? Lalu rumahnya dua-duanya terjual. Jangan sampai kita bunga uang, sakno anak-anak. Karena kita sudah mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Ini tidak masuk di akal. Kalau diterangkan secara firman Tuhan gimana seperti itu ya. Ya. Ini kisah nyata yang saya alami. Ya. Kok bisa orang mati katanya sudah mati, tapi mungkin dipakai oleh setan ya. Tubuhnya itu dipakai oleh setan karena kehidupannya semasa hidup itu tidak baik. Saya teringat kepada Musa, Nabi Musa. Pada saat matinya, dia itu kan mayatnya itu menjadi rebutan antara iblis dan malaikat ya. Kalau kita ingat kisah Nabi Musa saat matinya, mayatnya itu jadi rebutan antara malaikat dan iblis. Ya pandangan saya, karena mungkin orang ini selama hidupnya tidak melakukan satu kebaikan, tetapi selalu merugikan orang, sehingga saat matinya tubuhnya ini seakan-akan dipinjam oleh setan atau gimana, ya. Sehingga dipakai oleh iblis ini untuk menakut-nakuti. Ini yang saya alami seperti itu, kisah nyata, bukan saya fiktif tidak. Sampai rumahnya terjual semua. Jangan sampai kita orang percaya ini membungakan uang. Ya, jangan sampai. Kalau niat saudara menolong, ya menolong. Ya, jangan sampai 10% gitu, 5% gitu. No, jangan. Ya, jangan, hukumannya berat. Kita akan belajar ya, dari kisah pertobatan dari Sakius. Ada orang yang bertobat, yaitu Sakius
dari suka memeras, akhirnya dia menjadi orang yang dermawan. Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Iya. Berikut Zakheus. Iya. Yesus masuk ke kota Yeriko, Iya. dan berjalan terus melintas kota itu. Melintasi kota itu. Iya. Di situ ada seorang bernama Zakheus, Zakheus, ya. kepala pemungut cukai, Iya. dan ia seorang yang kaya. Orang yang kaya. Ya, lanjutkan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, Iya. tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Iya, Zakheus ini badannya pendek ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, Dia berusaha keras berlari, menggunakan waktu, menggunakan kecepatan ya. lalu memanjat pohon ara Iya. untuk melihat Yesus Iya. yang akan lewat di situ. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Iya. ia melihat ke atas dan berkata, Iya. Zakheus, segeralah turun, Zakheus, segera turun. Iya. sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Apa yang dikatakan? Tuhan, Tuhan ya. setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Iya. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini Zakheus betul-betul bertobat. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan kalau dia pernah merugikan 1 juta, dia kembalikan 4 juta. Ya, lanjutkan. Ya. Kata Yesus kepadanya, Ya. hari ini Ya. telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ya. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari, Ya. menyelamatkan yang hilang. Iya, ini kita mau belajar. Zakheus pertobatannya luar biasa. Ya, setengah dari hartanya dibagikan kepada orang yang memerlukan. Ya. Dan sekiranya ada orang yang pernah diperas, dikembalikan 4 kali lipat. Ya, yang terakhir tujuan dari iman kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah keselamatan. Jadi tujuan kita beriman kepada Tuhan Yesus adalah keselamatan, yaitu mencapai hidup yang kekal. Itu pemuncaknya, klimaksnya. Itu tujuan akhir dari kehidupan kita percaya kepada Tuhan, bukan hidup di bumi ini saja. Ya, oleh sebab itu pastikan kita semua iman kita didasarkan pada iman yang paling suci, iman yang ada tanda kesucian dan kesalehan, ya. Supaya kita nanti menerima apa yang dijanjikan, yaitu keselamatan yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10. Iya. Inilah firman Tuhan. Iya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Tujuan imanmu yaitu apa? Yaitu keselamatan jiwamu. Iya. Ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi Iya. yang telah bernubuat tentang kasih karunia Tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi tujuan dari kita percaya kepada Tuhan Yesus ini adalah keselamatan. Tujuannya itu kita beribadah dengan setia, kita melayani, kita melakukan firman, kita hidup di dalam kasih dan lain sebagainya. Tujuannya, pemuncaknya, klimaksnya adalah hidup kekal. Keselamatan itu yang kita cari. Ya, sebab hidup di bumi ini sementara.
Kita datang ke bumi ini tidak membawa sehelai benang. Ya, sehelai benang saja tidak ada, karena kita semua lahir telanjang semua. Ya, oleh sebab itu, mari kita persiapkan diri kita. Ayat yang terakhir, Injil Yohanes pasal 10, ayat yang terakhir sebagai penutup. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Ya. Hingga firman Tuhan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, Domba-dombaku mendengarkan suaraku, ya, dan aku mengenal mereka, ya, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal dan aku memberikan hidup yang kekal, ya, kepada mereka, ya, dan mereka pasti tidak akan binasa ya, sampai selama-lamanya, ya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. iya. Jadi inilah tujuan hidup kita, pada pemuncaknya adalah hidup yang kekal. Ya, hidup bersama Tuhan di dalam sorga. Ya, pastikan hidup kita selagi di bumi tidak sembrono, tidak menuruti keinginan-keinginan hati, tetapi hidup di dalam roh yang selalu menuntun kita hidup di dalam kasih. Sebab Allah itu adalah kasih. Puji Tuhan, saya undang kami terus boleh melangkah bersamamu di dalam Engkau, sehingga pada akhirnya kami punya tujuan yang kekal, tujuan yang dinanti-nantikan oleh setiap manusia, yaitu beroleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, bila Engkau berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang telah memberikan kebenaran firman-Mu, dan kepada seluruh jemaat-Mu juga Engkau berkati, sehingga kami juga boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk terlebih dahulu. Kita